semuanya, selamat datang di podcast Kisah Santai. Kembali lagi bersama aku. Di episode kali ini kita bakalan bahas yang udah sering banget muncul di FYP kalian nih. Soal skincare itu bahaya gak sih? Katanya bisa bikin glowing dalam 3 hari. Tapi aman atau enggaknya kita gak ada yang tahu ya. So, pantengin terus video ini. Nah, di sini aku nggak mungkin sendirian dong. Kita bakalan ngobrol bareng dua narasumber yang kece. Ada Putra, mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, dan yang kedua ada Zea, salah satu teman kita yang mempunyai pengalaman pahit dari skincare instan. Halo semuanya. Halo dong, semangat banget nih hari ini kita ngebahas topik yang lagi relate sama kita tentang skincare ilegal. Makasih ya Dok udah undang aku sini. Semoga pengalaman aku bisa membuat pelajaran untuk kalian teman-teman semua ya yang nonton. Pastinya dong. Pantengin terus video ini ya. Oke guys, kita mulai dari Zia dulu deh. Boleh gak sih kamu ceritain awal mula kenapa kamu bisa terjebak nih dari skincare instan? Jadi tuh awalnya aku kayak kulit aku insecure sama kulit aku. Terus aku ngecek di TikTok, aku beli produk lah yang katanya iklan dalam glowing dalam 3 hari itu. Terus pas aku coba tuh pas 3 hari, iya sih beneran kayak wow gitu. Glowing cerah, glowing cerah. Tapi after seminggu tuh kulit aku jadi kayak merah, keluar flek hitam. Terus kalau kena sinar matahari tuh kayak kebakar gitu panas loh, ya. panas ya, jadi merah-merah kulit aku, Bener sensitif sih. banget. Ya itu wajar banget sebenarnya, maksudnya itu gejala klasik ya yang orang pakai biasanya dari pemakaian bahan-bahan keras tanpa pengawasan. Dan memang banyak banget guys krim instan tuh yang sekarang mengandung steroid atau bahan-bahan lain yang sebenarnya tuh nggak boleh dipakai sembarangan ya. Iya Dok, jadi pas aku cek itu ternyata nggak ada izin BPOM-nya. Aku shock banget dan itu tuh sembuhinnya tuh susah banget Dok. Pasti banget. Nah, dari kasus yang tadi sering banget terjadi. Dari hasil penelitian yang udah aku lakuin, sebanyak 42% responden dari kampus saya tuh memakai skincare ilegal, di mana 1 dari 4 itu mengalami efek samping, Dok. Wah, banyak juga ya ternyata masih skincare instan yang masih memiliki efek samping kayak gitu. Iya. Padahal sebenarnya selama ini ngiranya aman-aman aja nggak sih? Iya. Oke, teman-teman, sekarang aku bakal ngejelasin sedikit nih, kenapa sih skincare bisa ngasih efek yang instan dan kenapa sih bisa glowing secepat itu. Jadi, pada dasarnya hal itu memang mengandung steroid, merkuri, dan hidrokinon yang dosisnya tinggi. Dan memang bahan-bahan ini itu bisa membuat kulit kita tuh cerah dan mulus secara instan. Tapi itu hanya di permukaan aja, dan efeknya tuh semu. Karena kalau misalnya kita pakai terus-terusan, itu tuh bakal bikin kulit kita jadi sensitif, tipis, dan gampang rusak seperti yang dialami sama Zea tadi. Iya betul. Nah itu bener banget Dok, dari beberapa jurnal yang udah aku baca, efek jangka panjangnya itu tuh membuat kulit tipis dan juga muncul pembuluh darah kecil di sekitaran wajah. Belum lagi risiko pigmentasi dan jerawat. Oke. Jadi istilahnya cepet tapi palsu ya. Iya bener banget, karena kulit itu tuh punya regenerasi alami sekitar 28-30 hari gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu produk yang overclaim bisa mencerahkan dalam 3 hari, itu tuh sah banget ya. Dan patut dicurigai karena pada dasarnya skincare itu tuh berproses, bukan sulap, bukan sihir. Oh, aku baru ngerti sekarang. Dulu tuh aku mikirnya asal glowing aja, tanpa tahu produk itu terbuat dari apa. Jadinya setiap bulan aku harus ke dokter setiap setiap bulan buat perawatan. Nah sayangnya promosi yang beredar di TikTok itu kurang lebih yang menyesatkan, di mana banyak banget selebgram yang melakukan endorse yang melakukan endorse tuh malah nggak tahu gitu komponen produknya tuh apa, nggak tahu gitu mereka. Asal pakai aja Iya, ya. itu. Bener-bener untuk endorse.
Oke guys, kita langsung aja ke bagian tipsnya nih. Gimana sih caranya kita biar nggak terjebak skincare instan? Mungkin dari Putra dulu. Oke, ini ada sedikit tips dari saya ya dok ya. Yang pertama itu selalu cek nomor BPOM. Nah, yang kedua tuh cek selalu kandungan yang ada dalam produk skincare tersebut. Kalau semisal produk itu memiliki kandungan yang sangat janggal, lebih baik dipikir-pikir dulu untuk membelinya. Nah, yang ketiga itu jangan tergiur sama hasil yang instan, karena kulit-kulit kalian tuh butuh proses dan perawatan yang konsisten. Ya bener banget. Tambahan juga nih dari aku, kalian juga harus gunain skincare yang sesuai jenis kulit kalian. Dan kalau bisa kalian tuh harus bandingin review dari berbagai sumber. Jadi kalian jangan cuma kemakan satu iklan atau satu video. Kalian tuh harus pinter-pinter nih. Misalnya kalian buka TikTok, kalian harus cari video-video TikTok yang review-review skincare yang kalian butuhin dan yang sesuai jenis kulit kalian gitu. Oke, kalau menurut saya gimana nih? Dari aku sebagai korban, kalian jangan malu punya warna kulit asli ya guys, karena cantik itu nggak harus putih, tapi bagaimana kamu merawat diri dengan sehat. Bener banget, aku setuju banget sama sih. Apalagi sekarang tuh skincare lokal tuh banyak banget ya yang bagus, yang Iya, aman dan gak asal-asalan. Jadi gimana kitanya memakai dengan sabar dan telaten aja sih. Oke guys, jadi sebenarnya di segmen terakhir ini kita bakalan ada games. Tapi sebelum kita masuk ke gamesnya, aku mau nanya dulu nih tentang pendapat kalian soal peran media sosial dalam fenomena skincare instan ini. Oke, menurut saya tuh peran sosial media itu sangat penting ya, karena algoritma TikTok, algoritma Instagram tuh bisa membuat produk tuh viral dalam semalam. Tapi ini lucunya viral tuh bukan karena kualitas, melainkan karena packagingnya tuh dari produk tuh lucu-lucu dan imut gitu. Bener, aku dulu belinya dengan lihat video before after yang iklan gitu. Padahal tuh kalau aku sekarang pikir-pikir tuh itu bisa aja kayak editan atau filter AI. Iya. Ya, jadi menurut penelitian saya juga kebanyakan responden saya itu mengaku bahwa mereka tuh membeli dari media sosial, berpengaruh dari media sosial, bukan dari kayak dokter-dokter yang terpercaya, dan itu cukup mengkhawatirkan sih. Iya bener banget, apalagi video-video zaman sekarang tuh kayak banyak banget yang disetting ya buat promosi atau endorse. Iya, betul. Padahal tuh hasilnya tuh nggak bisa digeneralisasi, apalagi kalau nggak ada transparansi soal kandungan produk yang dipakai. Iya. Bener banget gak sih? Dan yang jadi testimoni itu juga belum tentu pakai lama, jadi kita nggak tahu bagaimana efek jangka panjangnya. Benar. Nah makanya jadi pelajaran penting banget buat teman-teman semua, jangan biarin sosial media jadi satu-satunya sumber informasi kita soal skincare, karena kita semua tetap butuh validasi ke sumber yang terpercaya. Apalagi kalau menyangkut soal kesehatan kulit ya, itu Iya, kan betul. ringkih banget gitu. Oke guys, sebelum kita tutup episode kali ini, aku punya games yang seru banget nih buat terus sama Zia. Namanya itu mitos atau fakta. Jadi di sini aku bakal bacain beberapa pertanyaan dan kalian harus jawab dengan cepat ya. Mitos atau fakta. Oke. Siap gak nih? Siap, Dok. Oke. Pertanyaan pertama, kalau skincare bikin cekat-cekit itu tandanya sedang bekerja, bener gak? Fakta. Enggak, itu mitos, karena itu tanda iritasi. Nah, bener banget tuh Putra. Itu mitos ya teman-teman. Jadi rasa cekat-cekit itu termasuk tanda bahwa kulit itu iritasi, bukan tanda skincare sedang bekerja gitu. Pertanyaan kedua ya teman-teman, semakin mahal skincare semakin bagus hasilnya. Mitos. Mitos sih dok, soalnya kan kandungannya yang paling penting dok, bukan harganya. Betul. Iya. Benar. Harga mahal tuh belum tentu juga cocok buat semua orang ya. Jadi yang penting kandungannya cocok sama kulit kalian. Betul. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, skincare itu bisa memutihkan kulit secara permanen, mitos atau fakta? Mitos. Oh itu sih udah pasti mitos dok. Ya, benar. Karena skincare itu tidak memutihkan, tapi mencerahkan dan meratakan warna kulit. Permanen itu mitos karena kulit tetap bisa berubah akibat paparan sinar matahari, hormon, dan gaya hidup. Wah, kayak seru banget ya. Iya. Ini kan banget jawabannya.
jadi semangat ya buat bikin edukasi tentang skincare ini. Ya. Aku jadi pengen buat konten edukasi juga Bikin deh. Bikin habis ini. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol-ngobrol dan main bareng tadi, semoga di episode kali ini bisa bikin kalian semakin paham dan waspada mengenai skincare instan. Dan tolong banget jadi smart skincare user, bukan cuma pengen glowing aja ya. Nah, untuk semuanya dan juga para penonton, kita harap tuh kalian tuh semakin melek soal info-info dan tren terbaru dari produk kandungan skincare itu. Karena jangan cuma mengikuti tren aja karena lagi viral atau lagi ramai. Benar. Dan ingat, cantik itu dari versi kalian dan sehat ya. Jangan instan. Betul. Oke, terima kasih ya Putra, Zea. Ya, terima kasih dong. Terima kasih juga yang udah ngedengerin dan nonton kita sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap glowing dan happy. Bye-bye. Bye. Behind the scene. Oke guys, jadi Bubar.